Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasmandani NIM 2048-2010-27 kelas A semester 1 program studi farmasi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi manusia dengan dosen pengampu Bapak Medi Andriani, M.Fam, SCI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem perkemihan. Nah, apa fungsi sistem perkemihan? Sistem perkemihan berfungsi untuk menghasilkan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebih dari darah. Urin kemudian akan disalurkan ke kantung kemih dengan melalui dua tabung tipis yang disebut dengan ureter. Ketika kantung kemih penuh, Anda akan membuang urin melalui uretra. Selain itu, sistem perkemihan dan ginjal juga berfungsi untuk menghilangkan cairan pembuangan yang disebut dengan urea, serta menjaga keseimbangan air, natrium, dan kalium. Urea sendiri diproduksi saat makanan yang mengandung protein dipecah dalam tubuh. Sistem ini bekerja sama dengan kulit, usus, dan paru-paru untuk menjaga keseimbangan tersebut. Orang dewasa akan mengeluarkan sekitar 2 liter cairan per hari. Jumlah ini tergantung dengan jumlah cairan yang diminum dan yang dikeluarkan melalui keringat serta pernapasan. Sistem perkemihan atau urinaria terdiri dari beberapa macam organ, mulai dari ginjal hingga ke uretra. Organ yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah salah satu organ penting dalam pembentukan urin. Dua organ yang berbentuk kacang ini terletak di bawah tulang rusuk dekat dengan bagian tengah punggung. Ada beberapa fungsi ginjal yang turut berkontribusi. Fungsi yang pertama yaitu membuang limbah dan cairan berlebih dari tubuh. Yang kedua, menyeimbangkan kadar air dan elektrolit di tubuh. Yang ketiga, melepaskan hormon yang mengontrol produksi sel darah merah. Yang keempat, membantu menjaga kesehatan tulang dengan mengontrol kalsium dan fosfor. Ginjal nantinya akan mengeluarkan urea dari darah lewat unit penyaringan kecil yang disebut dengan nefron. Setiap nefron biasanya terdiri atas bola yang dibentuk dari kapiler darah kecil atau glomerulus dan tabung kecil atau tubulus ginjal. Organ yang kedua yaitu ada ureter. Ureter adalah dua tabung kecil yang bertugas membawa urin dari ginjal ke kantung kemih. Otot-otot di dinding ureter biasanya akan terus mengencang dan mengendur agar urin turun dari ginjal. Jika urin kembali naik atau dibiarkan begitu saja, penyakit ginjal seperti infeksi ginjal pun bisa terjadi. Setiap 10-15 detik, urin dalam jumlah yang sedikit akan dialirkan dari ureter ke kantung kemih. Organ yang ketiga yaitu kantung kemih. Kantung kemih merupakan organ berongga yang berbentuk segitiga dan berada di perut bagian bawah. Organ ini ditahan oleh ligamen yang melekat pada organ lain dan tulang panggul. Dinding kantung kemih juga akan mengendur dan mengencang agar urin dapat tersimpan. Pada kantung kemih yang sehat biasanya dapat menyimpan hingga 300-500 ml urin selama 2-5 jam. Pembentukan urin biasanya terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama ada penyaringan, yang kedua ada resorpsi, yang ketiga ada augmentasi atau sekresi. Urin terdiri dari beberapa zat, yaitu yang pertama ada air, yang kedua ada urea atau limbah yang terbentuk saat protein dipecah, yang ketiga ada urkrom, yaitu darah berpigmen yang membuat warna kuning pada urin, yang keempat ada garam, yang kelima ada kreatinin, yang keenam ada amonia, dan yang terakhir ada senyawa lain yang dihasilkan empedu dari hati. Maka dari itu, urin yang normal biasanya berwarna kuning jernih. Organ yang terakhir ada uretra. Urin yang telah diproduksi oleh ginjal dan dipindahkan dari ureter dan kantung kemih pada akhirnya akan dikeluarkan melalui uretra. Organ yang disebut sebagai saluran kencing ini bertugas menghubungkan kantung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Normalnya, uretra memiliki panjang sekitar 20 cm pada pria. Sementara itu, ukuran uretra pada wanita mempunyai panjang sekitar 4 cm. Antara kantung kemih dan uretra dilengkapi cincin otot atau sfinkter sebagai organ yang menjaga urin agar tidak bocor.
Apa saja gangguan kesehatan pada sistem perkemihan? Nah, berikut ini ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem kemih. Yang pertama ada penyakit ginjal kronis. Gagal ginjal kronis adalah kondisi di mana ginjal mengalami kerusakan yang tidak mampu menyaring darah dengan baik. Kerusakan ini dapat mengarah kepada pembentukan zat pembuangan dan masalah lainnya. Penyakit yang kedua yaitu kehilangan kontrol kantung kemih. Umumnya muncul karena otot sphinkter uretra terlalu lemah atau terlalu aktif. Akibatnya, cairan urin akan lebih mudah keluar ketika Anda bersin atau batuk. Penyakit yang ketiga ada batu ginjal. Batu ginjal memproduksi urin untuk mengeluarkan cairan pembuangan. Batu ini dapat terbentuk saat mineral dan garam asam di dalam urin mengkristal, lalu saling menempel. Jika batu ginjal tersebut berukuran kecil, batu tersebut dapat keluar dengan mudah melalui sistem perkemihan. Sedangkan jika batu yang lebih besar akan menyumbat saluran perkemihan. Kondisi ini akan mengakibatkan keluarnya urin dan menimbulkan rasa nyeri. Kondisi ini akan menghambat keluarnya urin dan menimbulkan rasa nyeri. Tips menjaga kesehatan sistem kemih. Yang pertama, penuhi kebutuhan cairan harian Anda dengan minum 8 gelas per hari. Yang kedua, jalani pola makan sehat seperti perbanyak protein dan lemak. Yang ketiga, rutin berolahraga, terutama melakukan senam kegel untuk mengencangkan otot panggul. Dan yang terakhir, tidak menahan kencing untuk mencegah resiko infeksi saluran kemih. Sekian video saya tentang sistem perkemihan, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.